Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi, kita masuk di pembelajaran kedua di semester 2. Hari ini kita akan masuk di bab 9. Anak-anak kelas 8, bab 9 kita akan membahas tentang tantangan iman masa kini. Setiap remaja dalam proses waktu yang Tuhan berikan, kita akan mengalami berbagai macam tantangan. Nah, beberapa tantangan akan kita bahas dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut dalam konteks kita sebagai orang percaya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas materi kita hari ini. Anak-anak semuanya memperhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera buat kita. Hari ini kita masuk pembelajaran pendidikan agama Kristen, bab 9, tema tantangan iman masa kini. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mensyukuri dirinya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi tantangan iman. 2. Mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan iman yang dihadapi oleh remaja masa kini. 3. Menganalisis cara menghadapi tantangan iman. 4. Mempresentasikan karya tulis mengenai menghadapi tantangan iman dan mempertahankan iman. Manusia masa kini berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak sederhana di berbagai bidang kehidupan. Ada 4 hal yang akan kita lihat di sini. Teknologi, akademik, rokok, narkoba, dan miras, hormon. Kalian pasti tidak asing dengan gambar ini dan kalian sering menggunakannya. Teknologi khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika. Melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif maupun negatif. Salah satu aspek negatif adalah pornografi yang ditengarai menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan maupun kejahatan seksual di kalangan remaja. Hal lain juga waktu yang harusnya dipakai untuk melakukan banyak hal positif banyak juga tersita aktivitas di dunia maya dan games. Hubungan antar manusia pun menjadi kering. Karena orang lebih cenderung berkomunikasi di dunia maya ketimbang bertemu langsung secara personal atau pribadi. Tentu ini kita bicara di saat-saat normal. Kalau di saat pandemi memang kita dilarang untuk berkumpul. Proses sosialisasi manusia digantikan oleh teknologi. Betapa menyedihkan. Selanjutnya terkait dengan akademik. Kalau kalian lihat, ini beberapa anak yang memakai seragam sekolah. Tuntutan dalam dunia pendidikan amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan kepada mereka untuk dapat nilai tinggi di sekolah. Kalau nilainya tidak tinggi, bisa jadi dimarahi orang tua. Oh, tentu tidak semua orang tua. Tetapi ada tuntutan ke arah sana, nilai tinggi. Lulus dengan nilai memuaskan, diterima di sekolah bergengsi, favorit atau kuliah di universitas ternama. Sekali lagi ini menjadi tuntutan, walaupun tidak semua mengalami itu, tetapi ini paling tidak banyak sekali remaja yang merasakan itu. Di samping itu, kompetisi di kelas juga amat ketat. Akibatnya remaja dijejali dengan berbagai macam les demi mendongkrak nilai. Tidak sedikit remaja yang gemar mencontek demi memperoleh nilai tinggi. Padahal pendidikan bukan hanya menyangkut nilai. Sekali lagi, pendidikan bukan hanya menyangkut
nilai yang tinggi, melainkan bagaimana mengikuti proses pendidikan secara baik dan benar. Kemudian menghasilkan hasil belajar murni sesuai dengan proses dan upaya yang telah dilakukannya. Hanya ada satu kata kunci utama, sukses. Kata sukses menjadi kunci utama. Hal itu positif. Namun, jika dicapai melalui proses ataupun jalan yang tidak benar, maka nilai sukses itu sendiri tidak ada artinya. Yang selanjutnya, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada miras, ada narkoba, ada rokok. Berbagai jenis obat terlarang dicampur. Kalau kita melihat berita-berita ya, dicampur di makanan. Lalu juga ada rokok, ada permen, ada coklat, ada es krim, dan seterusnya. Betapa menakutkan dunia yang ada di sekitar kita, di sekitar remaja. Kelompok teman dapat menjadi batu sandungan bagi remaja yang gemar mencoba berbagai hal baru. Seolah-olah remaja yang tidak mencoba merokok, minum minuman keras bukanlah remaja gaul. Selanjutnya hormon. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya timbul rasa cinta, ya. Timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Sudah mulai ada rasa tertarik, betul? Siapa yang angkat tangan ini? Betul, Bu. Iya, salah satunya memang perubahan hormon yang terjadi di usia kalian. Hal itu lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Namun ketika remaja tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Hal itu akan semakin parah apabila kecanduan terhadap pornografi. Kita membahas mengenai tantangan iman. Dalam Matius 4 ayat 1-11 nanti kalian bisa baca pencobaan di padang gurun. Pencobaan terhadap Yesus yang dilakukan oleh iblis, usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Kita dapat mencatat bahwa dalam setiap pencobaan Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Allah dan bukan keinginan iblis. Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari peristiwa itu? Iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa si jahat itu. Tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pencobaan adalah sadarilah bahwa firman Allah berkuasa untuk melawan setiap ajakan si iblis. Ketika pencobaan di padang gurun, tantangan pertama yang diberikan iblis pada Yesus berkaitan dengan makanan dan hal-hal yang menyangkut tubuh atau yang disebut Rasul Paulus sebagai keinginan daging manusia. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan keinginan daging membawa pada kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa pada keselamatan. Iblis tahu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah melawan keinginan dagingnya. Lalu bagaimana relevansinya dengan tantangan yang dihadapi oleh remaja? Teknologi rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging manusia. 3 hal tersebut akan memuaskan tubuh manusia, baik perut dan mata yang dapat menikmati pornografi, games,
hubungan sosial di dunia maya, dan kenikmatan tubuh yang dapat diperoleh manusia melalui beberapa aspek itu. Namun yang perlu kita perhatikan adalah semuanya bersifat sementara, bahkan menghancurkan manusia. Pornografi akan menimbulkan banyak angan-angan yang pada akhirnya mendorong manusia untuk mempraktekkan apa yang dilihatnya, sehingga terjadi penyimpangan yang merusak moral. Rokok, minuman keras, dan obat terlarang hanya nikmat pada awalnya, namun pada akhirnya menghancurkan manusia secara keseluruhan, baik fisik, kemampuan berpikir, dan mental manusia. Tantangan yang kedua adalah kesombongan. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja pun mau melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Remaja mudah terprovokasi untuk melakukan penyimpangan dengan alasan membuktikan eksistensi dirinya. Misal, kalau tidak berani merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat terlarang, maka remaja tersebut dikatakan anak yang cupu, bahkan cenderung ditolak dari kelompok pertemanan. Contoh lainnya, misalnya demi memperoleh nilai ujian yang bagus, maka jalan apapun ditempuh. Antara lain mencontek. Tantangan selanjutnya yang ketiga, kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Terkadang remaja menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Betul? Mendengarkan teman penting, iya, namun mendengarkan orang tua juga jauh lebih penting dan baik karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi kita, terkhusus bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan iman. 1. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Perhatikan ini, andalkan Tuhan. 2. Setia. 3. Taat. 4. Memiliki pendirian yang teguh. Mau dibilang apapun, tetap punya pendirian teguh. Tidak mudah terpengaruh. Memiliki keyakinan yang kokoh. Tegar di tengah persoalan. Berani menanggung resiko. Tidak mengenal putus asa. Berpegang teguh pada janji Allah. Dan sebagainya. Beberapa ayat bisa kalian perhatikan di buku paket ya. Lalu yang menarik di Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Nabi Yeremia mengingatkan kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Walaupun tetap kita menghadapi tahun kering, di sini dikatakan tantangan, tapi kita tetap bisa menghasilkan buah karena kita bisa melawan itu. Allah memberikan kekuatan pada tiap orang percaya untuk mampu menghadapi tantangan hidup. Ketika kita benar-benar mengandalkan Allah, memiliki pendirian yang teguh, serta keyakinan yang kokoh pada janji penyertaannya, maka kita akan terus bertumbuh dalam iman kepadanya. Dengan begitu, tantangan iman adalah ujian bagi kita untuk tetap teguh beriman, setia dan taat pada janji Allah, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran yang merugikan hidup remaja, yang merugikan hidup kita. Tidak ada manusia yang hidup tanpa menghadapi tantangan. Semua orang dalam segala usia, kecil, anak remaja, pemuda, dewasa, orang tua, pernah menghadapi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, sikap tiap orang dalam menghadapi tantangan itu berbeda. Bagi orang Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan adalah Alkitab,
yang menjadi kabar baik bagi tiap orang beriman. Kesetiaan kita dalam berdoa dan membaca Alkitab akan menuntun dalam menghadapi tantangan. Tawaran apapun dunia kita bisa hadapi sehingga kita tidak hanyut dalam pusaran kehidupan. Sebaliknya kita menjadi teguh, kuat, dan tidak hanyut. Orang beriman memahami tantangan sebagai ujian iman dan bukan bayangan yang harus ditakuti dan dihindari. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu materi kita hari ini. Tugas kalian dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.